Buat teman-teman yang sering berhemat dan sudah memiliki disiplin finansial yang bagus, sebetulnya ada satu masalah yang harus kita hati-hati banget, yaitu mental miskin. Mental miskin ini bukan hanya soal uang yang sedikit, tapi lebih ke pola pikir dan kebiasaan yang membuat hidup terasa jadi sengsara banget karena jadi dikit-dikit paranoid dan takut kekurangan. Percuma dong kalau punya banyak uang, udah capek-capek nyari uang, berhemat, tapi ujung-ujungnya kalian jadi stres terus. Berikut adalah 10 tanda yang bisa kita kenali dari orang yang sebetulnya sudah kaya tapi masih punya mental miskin. Tanda-tanda yang pertama adalah berhemat sampai keterlaluan. Bisa jadi orang-orang seperti ini punya uang untuk membeli barang bagus, tapi malah memilih yang murah. Misalnya aja beli baju tapi bekas, padahal sebetulnya bisa beli baju baru. Atau misalnya ada makanan yang udah kadaluarsa tapi tetap dimakan karena ingin berhemat. Nah, kebiasaan seperti ini bukan karena ingin menabung, tapi karena takut uangnya habis. Jadi, setiap pengeluaran sekecil apapun terasa sangat berat. Padahal dengan pola pikir seperti ini, kita jadi kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil kerja keras kita. Pola pikir ini juga sering membuat kita menunda kebahagiaan. Orang cenderung berpikir, nanti aja lah kalau sudah punya banyak uang. Atau merasa, ini nggak penting, yang penting bisa hemat. Ini membuat kita terjebak dalam lingkaran penghematan yang tidak ada habisnya. Tanda-tanda yang kedua adalah gengsi dan tidak mau mengakui kekayaan. Orang yang punya mental miskin sering banget menyembunyikan kekayaannya. Mereka takut kalau orang lain tahu mereka kaya, nanti dimintai bantuan, atau dianggap sombong. Jadi mereka sengaja pakaiannya sobek-sobek atau naik kendaraan umum padahal sebetulnya bisa punya kendaraan pribadi, tidak mau bercerita soal bisnisnya dan sebagainya. Padahal kalau kita hidupnya biasa aja gitu ya, nggak usah terlalu ditutupi juga, tapi ya jangan pamer juga. Bisa jadi kita malah menjadi inspirasi untuk orang lain. Daripada hidup dalam bayang-bayang ketakutan, kenapa nggak kita enjoy aja? Sikap ini juga bisa membuat kita kurang dihargai kalau kita pura-pura miskin padahal orang tahu kita tuh sebetulnya kaya. Kita bisa jadi dianggap menghina atau dianggap menyindir dan sebagainya. Tanda-tanda yang ketiga adalah selalu merasa kurang. Meskipun punya uang berlimpah, orang-orang seperti ini tidak bisa atau tidak pernah merasa cukup. Ada aja yang kurang. Udah punya rumah besar, ingin yang lebih besar. Udah punya HP, ingin aja model yang lebih baru. Udah punya mobil mewah, ingin model yang lebih baru juga. Pola pikir seperti ini membuat kita jadi tidak pernah puas. Kita juga harus berhati-hati kalau kita membandingkan diri terus dengan orang lain. Kalau ngelihat orang yang lebih kaya misalnya, kita harus waspada jangan sampai merasa iri dan merasa hidup kita kurang. Soalnya kalau terus-menerus mengejar kekayaan tanpa henti, jadinya capek sendiri karena kebahagiaan sejati ya bukan di situ. Kalau kita merasa kurang terus, kita juga akan jadi sulit bersyukur. Kita bisa lupa bahwa apa yang kita miliki sekarang itu impian banyak orang. Pola pikir ini bisa membuat kita jadi tidak bisa menikmati hidup dan cenderung lebih fokus dengan apa yang hilang atau apa yang kurang. Tanda yang keempat adalah pelitnya keterlaluan. Ini adalah salah satu tanda yang gampang terlihat. Orang-orang seperti ini cenderung sangat perhitungan soal uang. Boro-boro nraktir orang atau memberikan sumbangan. Mereka akan banyak berpikir, padahal sebetulnya uang mereka lebih dari cukup. Pelit ini bukan hanya soal uang ya, tapi juga soal waktu dan tenaga. Mereka tidak mau berbagi bahkan untuk hal-hal kecil. Mereka selalu mikir, apa gunanya untuk saya? Pola pikir ini akan membuat kita jauh dari orang lain. Orang-orang atau teman-teman akan jadi segan bahkan menjauh. Padahal nggak usah terlalu pelit juga sih, biasa aja. Sesekali wajar lah kita nraktir orang. Dan tentu saja sebagai bentuk rasa syukur kita pada Yang Maha Kuasa ya, kita harusnya mau dong menolong orang, berdonasi dan sebagainya. Tanda yang kelima adalah cemas berlebihan soal uang. Orang-orang seperti ini biasanya selalu khawatir uangnya habis. Kalau ada pengeluaran besar, mereka langsung panik dan merasa rugi. Padahal sebetulnya kalau dilihat totalnya itu mereka masih punya banyak aset atau bahkan banyak uang di tabungan. Kecemasan ini juga bisa muncul ketika ada kesempatan investasi. Mereka jadi tidak berani mengambil risiko, padahal risiko itu bisa menghasilkan keuntungan besar. Mereka lebih memilih main aman walaupun keuntungannya kecil. Kecemasan berlebihan ini juga membuat tidur jadi terganggu, karena bisa jadi yang dipikirkan itu selalu uang, uang, uang. Pola pikir seperti ini juga bisa memicu stres dan gangguan kesehatan lainnya. Tanda-tanda yang keenam adalah sering menunda kesenangan. Mereka sebenarnya punya uang untuk berlibur, untuk beli barang-barang hobi, nonton konser dan sebagainya, tapi mereka selalu menunda kesenangan pribadi.
Alasannya macam-macam, bisa jadi merasa nanti aja kalau sudah kaya, atau berpikir sayang uangnya untuk investasi. Sebetulnya ya berhemat bagus sih, tapi kita harus hati-hati juga jangan sampai kita jadi tidak menikmati hidup. Kalau hidup isinya hanya bekerja dan menabung tanpa pernah dinikmati, hidup juga jadi terasa hampa ya. Kapan mau bersenang-senang? Pola pikir seperti ini juga membuat kita tidak rileks. Karena kita jadi tegang terus dan serius terus, padahal hidup itu butuh keseimbangan. Ada saatnya kita bekerja keras, tapi ada juga saatnya untuk bersenang-senang. Tanda-tanda yang ketujuh adalah tidak mau mengeluarkan uang untuk barang berkualitas. Bisa jadi orang-orang seperti ini punya uang, tapi tidak mau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang berkualitas. Misalnya mereka lebih suka membeli barang KW ketimbang yang asli, padahal tahu barang KW itu gampang rusak. Mereka juga tidak mau mengeluarkan uang untuk perawatan kesehatan. Misalnya nggak mau ke dokter gigi, atau nggak mau beli asuransi. Mereka berpikir, nggak penting atau mahal banget. Padahal, kesehatan itu adalah investasi yang penting. Pola pikir ini akan membuat kita rugi di kemudian hari, karena barang yang kita punya itu jadi lebih cepat rusak. Kemudian kesehatan yang diabaikan itu juga bisa jadi penyakit yang butuh biaya lebih besar dan sebagainya. Tanda-tanda yang kedelapan adalah selalu berpikir soal utang dan pinjaman. Bisa jadi mereka kaya, tapi sering banget mikirin utang dan pinjaman bahkan untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya, mereka minjem uang ke bank padahal sebetulnya uangnya ada, atau pakai kartu kredit untuk beli barang dan sengaja nggak mau langsung bayar. Mereka juga sering merasa tidak nyaman kalau ada yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Mereka panik duluan, padahal mereka tidak butuh pinjaman itu. Pola pikir seperti ini menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini masih terjebak dalam mentalitas serba kekurangan. Dan pola pikir ini membuat kita hidup tidak bebas karena selalu merasa terbebani oleh utang, bahkan utang yang nggak ada. Mereka juga jadi tidak bisa menikmati hidup karena terus-menerus memikirkan hutang yang sebetulnya bisa dihindari. Tanda-tanda yang kesembilan adalah cenderung menimbun barang. Orang yang mentalnya miskin sering menimbun barang. Barang-barang itu bisa jadi udah nggak penting, atau udah basi, atau juga sebetulnya sudah tidak diperlukan, tapi kitanya merasa sayang kalau dibuang. Misalnya menyimpan pakaian yang sudah nggak muat lagi, atau menyimpan koran dan majalah bekas sampai menumpuk. Mereka juga sering membeli barang-barang yang nggak perlu hanya karena harganya murah. Akibatnya, rumah jadi penuh sesak dengan barang-barang yang tidak terpakai. Mereka juga nggak mau menjual atau membuang barang-barang itu. Pola pikir seperti ini membuat kita jadi susah rapih dan terorganisasi. Kita juga jadi tidak bisa hidup minimalis dan fokus pada hal-hal yang penting karena selalu terbebani oleh barang-barang yang menumpuk. Tanda-tanda yang ke-10 adalah menganggap waktu sama dengan uang. Orang-orang seperti ini biasanya sangat perhitungan soal waktu. Kalau ada acara atau kegiatan yang tidak menghasilkan uang, mereka jadi malas ikut. Mereka selalu berpikir waktu saya lebih berharga dari itu. Padahal acara itu kadang-kadang bisa menjadi kesempatan untuk kita bersenang-senang atau membangun network. Mereka juga nggak mau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang bisa menghemat waktu. Misalnya naik taksi atau membayar asisten. Mereka lebih memilih menghemat uang dengan cara yang membuat waktu mereka habis. Pola pikir seperti ini membuat kita jadi tidak bisa menikmati hidup karena selalu tegang dan serius. Padahal waktu itu bisa lebih berharga daripada uang. Uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa diputar lagi. Gimana teman-teman? Apakah ada tanda-tanda yang Mimin sebutkan dan kalian temukan di diri sendiri? Kalau Mimin sendiri sih, iya sih ngerasa ada beberapa ciri-ciri di sini yang bisa Mimin temukan di diri sendiri ya. Jadi sudah waktunya kita untuk membangun mental supaya bisa keluar dari mental miskin. Ingat bahwa kaya itu bukan hanya sekedar punya uang banyak, tapi soal menjadi lebih bahagia. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.